Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait dari materi teori hak kepemilikan. Dan berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Ferdi Wahyu Agustian, NIM 2018 081, ada Muhammad Wahid Fauzan 2018 101, Holitika Marazi 2018 104, Aditya Eka Mardika 2018 121, dan yang terakhir yaitu Umi Husnul Habibah 2018 169. Definisi dan tipe hak kepemilikan. Hak kepemilikan atau property rights dalam pandangan ekonomi kapitalis dan sosialis berada pada dua kutub yang ekstrim. Ekonomi kapitalis melihat bahwa hak kepemilikan yang harus dijaga adalah hak kepemilikan individu atau private property rights. Sementara ekonomi kapitalis beranggapan bahwa hak kepemilikan yang harus dijaga adalah hak kepemilikan negara atau state property rights. Namun, sebenarnya yang menjadi masalah hak kepemilikan bukanlah terkait pemilihan antara dua kutub tersebut, melainkan terkait bagaimana hak kepemilikan diregulasi dan ditegakkan sehingga membantu proses pembangunan ekonomi. Pengertian hak kepemilikan memang belum ditentukan secara definitif, namun beberapa ahli ekonomi telah mendefinisikan hak kepemilikan sebagai berikut. Menurut Furubord dan Richter, hak kepemilikan adalah hak untuk menggunakan atau right to use, untuk mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan atau to change its form and substance, dan untuk memindahkan seluruh hak-hak atas aset atau to transfer all right in the asset, atau beberapa hak atau some right. Sehingga hak kepemilikan hampir selalu berupa hak eksklusif atau exclusive right, tetapi tidak berarti tanpa batas atau unrestricted right. Menurut Bromley dan Sirnea, hak kepemilikan adalah hak untuk mendapatkan aliran laba yang hanya aman bila pihak-pihak lain respect dengan kondisi yang melindungi aliran laba tersebut. Karakteristik hak kepemilikan. Menurut Tittenberg pada tahun 1992, terdapat 4 karakteristik penting dari hak kepemilikan, yaitu universalitas, dalam arti seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap. Eksklusivitas, dalam arti seluruh keuntungan dan biaya diperluas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya seharusnya jatuh ke pemilik dan hanya kepada pemilik, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penjualan atau yang lain. Transferabilitas, dalam arti seluruh hak kepemilikan seharusnya dapat dipindah dari satu pemilik kepada pihak lain lewat pertukaran sukarela. Dan yang terakhir adalah enforceabilitas, dalam arti hak kepemilikan seharusnya dijamin dari praktik atau pembesalahan, keterpaksaan, atau pelanggaran dari pihak lain. Selanjutnya adalah tipe hak kepemilikan. Menurut Swallow atau Bromley, pada tahun 1995, hak kepemilikan terbagi menjadi 4 tipe, yakni rezim kepemilikan individu ataupun pribadi, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh individu sebagai pemiliknya. Yang kedua adalah rezim kepemilikan bersama, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh komunitas. Yang ketiga adalah rezim kepemilikan negara, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh suatu negara. Selanjutnya yang terakhir adalah rezim akses terbuka, yang dimana hak kepemilikan dan aturan yang tidak ditetapkan oleh siapapun. Selanjutnya adalah hak kepemilikan dan rezim sistem ekonomi. Di sini terdapat 3 kelompok besar rezim dalam sistem ekonomi, yakni rezim sistem ekonomi kapitalis, di mana seluruh kepemilikan dimiliki oleh sektor private. Hak kepemilikan private dimediasi oleh mekanisme pasar yang akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien. Karena setiap pemilik hak kepemilikan dijamin kepastiannya untuk memperoleh insentif ekonomi atas setiap aktivitas yang telah dilakukan. Yang kedua adalah rezim sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis mengandaikan hak kepemilikan ada di tangan negara. Negara yang berhak untuk memiliki dan mengelola seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia.
sehingga pemerataan ekonomi akan lebih mudah diwujudkan daripada jika hak kepemilikan dipegang oleh swasta. Selanjutnya ada rezim sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang menggabungkan kepemilikan di tangan swasta dan negara. Negara diberi ruang untuk mengelola hak kepemilikan yang bersifat strategis. Diharapkan pertumbuhan ekonomi ini bisa dicapai tanpa harus mengorbankan tujuan pemerataan pembangunan. Hak kepemilikan dan ekonomi kelembagaan. Di sini ada ekonomi neoklasik, yaitu di satu sisi mengabaikan adanya eksternalitas sehingga tidak memformulasikan secara khusus bagaimana menyelesaikannya. Eksternalitas dapat diinternalisasikan dalam kegiatan ekonomi jika hak kepemilikan telah dikelola dengan baik. Bagi Quast, jika hak kepemilikan telah diatur dengan baik, maka intervensi pemerintah dalam bentuk apapun tidak dibutuhkan lagi. Menurut Mills, ada 3 peran yang dilakukan oleh negara untuk mengatasi masalah eksternalitas, yaitu adanya pembagian otoritas dan tanggung jawab antara pemerintah lokal, pemerintah pusat, dan badan-badan pemerintah yang bisa menghambat terjadinya penyimpangan setiap program. Keengganan umum untuk menggunakan kekuatan pasar dalam menyelesaikan masalah eksternalitas. Lalu, ketidakmauan mempertimbangkan tingkat optimal dan kerusakan lingkungan menyebabkan eksternalitas hanya bisa diatasi melalui pengeluaran sumber daya masyarakat. Saya Umi Kustul Habibah, NIM 169. Saya akan membacakan slide 8. Dalam pendekatan ekonomi kelembagaan, efisiensi tersebut bisa dicapai melalui 2 cara, yaitu pendekatan statis dan pendekatan dinamis. Pendekatan statis, efisiensi ekonomi dicapai melalui spesialisasi tenaga kerja. Sedangkan dalam pendekatan dinamis, efisiensi ekonomi diperoleh dengan jalan meningkatkan kapasitas dan inovasi teknologi sehingga produktivitas menjadi meningkat. Jika persoalan efisiensi ekonomi tersebut dikaitkan dengan hak kepemilikan, maka cukup banyak perspektif yang bisa digunakan. Melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan kepastian hukum untuk melindungi penemuan-penemuan baru. Selain itu juga melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan degradasi lingkungan. Hak kepemilikan dan efisiensi ekonomi. Efisiensi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya memperoleh output yang lebih besar dengan input yang sama. Dalam ekonomi kelembagaan, efisiensi dapat dicapai melalui 2 cara, yakni pendekatan statis dan pendekatan dinamis. Dalam pendekatan statis, efisiensi dicapai melalui spesialisasi tenaga kerja dengan asumsi jika setiap tenaga kerja hanya mengerjakan satu kegiatan kecil, maka dia akan mudah menguasai pekerjaan tersebut, sehingga produktivitas menjadi lebih tinggi, begitu juga dengan sebaliknya. Sedangkan dalam pendekatan dinamis, efisiensi diperoleh dengan jalan meningkatkan kapasitas dan inovasi teknologi sehingga produktivitas menjadi meningkat. Umumnya, pendekatan ini lebih banyak diadopsi di negara maju, sedangkan di negara berkembang, pendekatan statis yang lebih banyak dipakai untuk meningkatkan efisiensi. Jika persoalan efisiensi tersebut dikaitkan dengan hak kepemilikan, maka terdapat beberapa perspektif yang dapat digunakan. Pertama, melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan kepastian hukum untuk melindungi penemuan-penemuan baru seperti misalnya teknologi. Dalam sudut pandang ini, negara yang bisa menjamin hak kepemilikan terhadap penemuan atau inovasi teknologi akan memiliki implikasi yang besar terhadap produktivitas dan efisiensi ekonomi. Kedua, melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan degradasi lingkungan. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menyebabkan terjadinya kecenderungan melakukan eksploitasi besar-besaran sehingga berpotensi merusak lingkungan. Dalam konteks ini, hak kepemilikan yang tidak jelas terhadap sumber daya alam cenderung akan merusak lingkungan dan dalam jangka panjang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.